Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala murdin waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Akhir-akhir ini umat Islam dibuat gelisah dengan beberapa omongan dari ulama yang menyudutkan agama Islam. Jenengan tidak usah khawatir. Ini memang program mereka untuk meresahkan jenengan, biar jenengan ragu sama agamanya jenengan sendiri. Jadi nanti ada kabar ulama yang ngomong enten, belum selesai masalah ini datang lagi masalah lagi, mojok no Islam maneng, ojo bingung jenengan. Ini sudah muqaddimatut dajjal kok ngenten, Mbak. Memang untuk membuat jenengan ragu. Nanti lama kelamaan niki umat Islam itu sing ndak kuat iman akhirnya akan meragukan dengan agamanya. Benar ta Islami? Akhirnya kayak gitu. Ini tujuan mereka untuk meresahkan hati Anda. Nah, sing penting tolak ukure Quran hadis pun. Lek ono ulama sapa wae, Pak, kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, wis anggap iki badut nih, Pak. Iki lelucon biasa nih, nggih. Ini sudah akhir zaman, banyak ulama-ulama yang nyeleneh. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, sata'ti ala ummati fitanun kaqita'il lail mudlim. Nabi bersabda, akan datang kepada umatku fitnah bertubi-tubi. Datang terus fitnah terus sampai Nabi itu menggambarkan saking seringnya terjadi fitnah yang melanda, yang menyerang umat Islam, itu saking sering fitnah terjadi kaqita'il lail mudlim, sampai petang, Pak. Petang itu aslinya bingung jenengan. Saking bingungnya, yasiru fihal halimu hayran. Wong sing ngerti agama, ustadznya pun di zaman itu kebingungan juga. Ketika ada ustadz ngajar, dia mengatakan kafir masuk neraka, disinggung sama orang-orang. Ustadz kok keras Ustadz, mboten ndak boleh Ustadz ngomong kafir itu Ustadz. Padahal enter dalam Al-Quran, orang selain Islam hukumnya kafir. Cuma gara-gara banyak pengkritikan, akhirnya Ustadz dia bingung. Apa aku sing salah ya? Akhirnya seperti itu. Wong pinter bingung di zaman itu. Kenapa? Banyak fitnah yang bertubi-tubi. Nanti orang sedikit kenceng dikasih label radikal, intoleran, terus kayak gitu. Lama kelamaan yasiru fihal halimu hayran, kata Nabi Muhammad. Orang yang cerdas zaman itu, orang yang alim, yang ngerti agama di zaman itu, saking seringnya fitnah terjadi kepada agama Islam, wong alimi bingung. Sing mengatakan kebenaran, kebingungan. Aku salah ngomong apa ya apa sih? Apa kita apa sing salah ya? Bingung dia. Ini terjadi, Pak. Kemudian Nabi Muhammad menggambarkan saking dahsyatnya fitnah terjadi di akhir zaman yang menimpa umat Islam, yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran. Isuk muslim, sore kafir.
sore kafir, isu muslim. Artinya apa? Agama dibuat mainan. Agama dibuat mainan. Kok dodolan agama itu biasa sudah. Apa penyebabnya? Kok banyak orang keluar dari Islam, kemudian syahadat maning terus kayak gini. Pagi muslim, sore kafir. Kafir, sore kafir, pagi muslim. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kata Nabi Muhammad. Karena mereka berani menjual agamanya untuk mendapatkan harta. Banyak, Pak. Bukan sedikit. Gampang. Engkau kan syahadat maning iso. Loh, Anda tidak paham. Kalau Anda sudah keluar dari Islam, amal-amal jenengan mulai cilik balik sampai tua ngeten dihapus sedaya Gusti Allah. Dikira gampang kalau sudah keluar Islam, harus syahadat tok kan iso. Hati-hati. Omongan ini bisa mengeluarkan Anda dari Islam loh ya. Jadi orang keluar dari Islam nih Pak, bukan karena dia itu langsung mengatakan saya keluar dari Islam, bukan itu aja. Di dalam kitab Sulamut Taufik, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan faktor atau penyebab orang keluar daripada Islam itu ada 3 penyebab. Ada 3 penyebab. Yang pertama, i'tiqad, keyakinan. Kalau keyakinannya salah, dia bisa keluar dari Islam. Ini yang pertama. Contohnya bagaimana? Banyak. Di antaranya dia mengatakan di dalam hatinya meyakini Islam niku agama. Cuma aku tidak yakin syariat Islam diterapkan. Murtad loh ini. Sholat itu tidak wajib. Murtad. Bahaya. Ini bukan mainan. Ini zaman akhir dibuat omongan biasa. Dikatakan ini intelek. Bukan intelek, Pak. Ini bahaya. Ini taruhannya adalah iman. Ini banyak loh, Pak. I'tiqad yang pertama. Keyakinan. Ini bahaya. Di antaranya juga yang bisa menyebabkan orang keluar daripada Islam, haramal halal, mengharamkan yang halal, kemudian menghalalkan yang haram. Ini ya murtad. Contohnya apa? Zina, LGBT, itu kan diharamkan dalam agama. Kemudian ada orang yang mengatakan itu haknya dia. Itu kan juga manusia. Itu terus ngomong kayak gini. Dia melegalkan yang diharamkan oleh Allah, iso murtad loh Pak. Karena itu hati-hati. Anda jangan sok intelek, Anda jangan sok toleransi, tapi Anda gadekan iman. Ketika ada perkara yang disepakati di dalam agama bahwasanya itu hukumnya haram, kemudian Anda sok toleransi, sok bijaksana dengan mengatakan biarkan orang LGBT, itu kan haknya mereka. Murtad loh ini. Bahaya. Nih zaman sekarang dibuat remeng-remeng. Dibuat remeng-remeng. Ustadz ndak wani nerangno, nggih. Wedi diwawa ndak toleransi, takut dibilang radikal, macam-macam. Sudah fitnah menerpa, ustadz kuaten, akhirnya remeng-remeng. Umat Islam ndak paham. Padahal itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. I'tiqad yang pertama. Yang kedua, af'al, perbuatan. Kita sudah paham, nggih. Kalau orang sujud ke berhala, ini murtad. Kemudian sujud kepada selain Allah, murtad. Af'al, ini perbuatan. Ada lagi yang murtad akwal, karena perkataan. Perkataan ini banyak juga terjadi di kalangan masyarakat, sudah biasa, lumrah sudah. Padahal ini bahaya. Golek halal, golek haram soro, apa maning golek halal loh. Berarti Anda meragukan Allah Ta'ala. Ini kan omongan tidak pantas ini. Cuma dianggap biasa. Walaupun Anda guyon, ini bahaya Pak. Mengatakan sing golek haram soro, apa
Apa maneh golek halal, ini berat nih. Anda berarti meragukan Allah Subhanahu wa taala. Omongan itu bisa mengeluarkan Anda dari Islam. Tidak boleh ngomong seperti itu. Kemudian kalau ada orang maksiat, apa oleh maksiat? Iki banyu iki, khomer nih, banyu iki halal gaya aku. Loh, walaupun guyonan nggih, ini murtad loh ini. Aku di sepuro Gusti Allah surga iki gaya aku, padahal dia maksiat. Bahaya. Omongan-omongan ini omongan tidak pantas. Omongan ini bisa menjerumuskan Anda keluar dari Islam. Gusti Allah nih, tidak ngerti lah aku maksiat. Murtad loh ya. Sering ya, yang dia nggak ngenten nih, ini bahaya nih. Ini masyarakat tidak paham, bukan salah mereka, ulama'i, ustadznya tidak mau menerangkan. Padahal banyak Pak. Kalau jenengan baca kitab Sulam Taufik itu banyak macam-macam perkataan, i'tiqad, perbuatan yang bisa mengeluarkan orang terhadap agama Islam itu banyak. Di antaranya juga alam, longsor, kemudian gempa bumi. Ini adalah fenomena alam. Ini bukan karena ada Tuhan. Murtad. Orang yang mengatakan perbuatan atau yang terjadi di alam semesta ini keluar daripada takdirnya Allah bisa murtad. Ini fenomena alam ini. Itu longsor, itu gara-gara ditebangi itu gunung, akhirnya gondol itu hutan, ya banjir. Fenomena alam. Loh, fenomena alam. Lain tidak ditakdiran oleh Gusti Allah, tidak hati-hati Pak. Faham ya? Hati-hati, jangan sok intelek lah. Kalau Anda ngomong ini, ukur dulu sama agama, ukur dulu sama syariat. Iki omongan pantas nggak metutuk lesanku. Kalau tidak pantas diem. Kenapa? Takut Pak. Ini lesan, ini i'tiqad, perbuatan bisa mengeluarkan kita dari Islam. Padahal iman itu modal utama untuk kita masuk Islam, untuk kita masuk surga. Islam, iman, iki modal ya Pak. Jenengan amal banyak. Dadi wong taat, nggih wong sae. Cuma jenengan imate bobrok, imane bobrok, islame bobrok. Soro Pak wong Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sudah diena sama Allah taala. Agama sing bener iku mek siji tok. Napa? Islam. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, nah ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Iso murtad loh Pak. Ini bukan omongan yang remeh nih. Ini bukan intelek lagi nih. Ini bukan ilmiah lagi. Anda sudah meragukan Allah Ta'ala. Allah mengatakan Islam agama yang benar. Kemudian jenengan sok intelek, sok bijaksana. Saya tidak mau mengatakan saya yang paling benar. Tidak mau. Semua sama rata di sisi Tuhan. Semua agama sama. Murtad loh ya. Ini bukan main-main. Ini zaman akhir buat permainan kayak gini Pak. Retorika. Pinter-pinteran ngomong. Gimana caranya menggait hati ini menungso. Biar dia ini menjadi tokoh yang paling bijaksana. Ternyata dia mengorbankan imannya. Islam, iman, modal. Kalau jenengan sudah lepas agama Pak, walaupun jenengan bangun masjid ewonan tidak diterima oleh Gusti Allah. Ini modal nih. Sudah diena sama Allah Ta'ala. Islam agama yang benar. Siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun jenengan sedekah miliaran, walaupun jenengan masjidnya ewonan, walaupun jenengan sedekah kepada anak yatim, kalau Anda bukan agama Islam, Anda tidak akan diterima amalnya oleh Allah. Hati-hati Pak. Zaman sekarang bingung di daerah remeng kabeh. Iya di daerah remeng. Walaupun orang kafir tapi api atine lho. Ndak ana ceritane api wong kafir mboten enten, Pak. Lho saiki Gusti Allah disirikne dadi wong apik ya apa sih? Anda harus yakin, harus kuat imane. Ndak ono sing bener kecuali Islam. Dan Islam ini perfect, sempurna.
Diajari sama agama Islam bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita interaksi dengan orang kafir, diajari. Jual beli sama orang kafir boleh. Anda bertetangga sama orang kafir bahkan dianjurkan oleh Islam. Jokon tonggo musing kafir. Diajari kok ambil Islam. Lah kok jenengan kok sok yahano pura-pura toleransi bijaksana walaupun orang kafir baik. Loh, ndak ono cerita orang kafir api. Kita diajari api ambil orang kafir memang. Tapi tidak ada ceritanya kafir api, walaupun dia kafir, wow, masjid disumbang, ini dibantu, percuma. Sudah dinas sama Allah Ta'ala, fala yuqbala minhu, Allah tidak bakal menerima, walaupun jutaan, walaupun miliaran sedekah, kalau bukan Islam tidak diterima amalnya. Kok bingung? Kok dibuat kita ini remeng-remeng? Insya Allah wong kafir ku ya iso mlebu surga lek wong apik lho. Dadi surga iki kaplingan, Pak. Zaman saiki surga kaplingan. Enten surga Islam kafir. Ini kan bahaya. Orang meyakini seperti ini bahaya, Pak. Kita harus serangkan sing bener Islam. Anda pegang ini Islam. Harus. Urusannya mereka itu kafir, biarkan. Yang penting kita yakin Islam agama sing bener. Titik. Harus, Pak. Tidak boleh nganggep paling bener dewe niku. Lho apa? Itu fanatik agama. Terus apa? Kalau fanatik agama, kenapa? Memang anjuran kita cekel iku agama, fanatik nang agama memang harus. Memang harus. Kita mengatakan Islam paling benar harus. Harus, Pak. Enten kopi, enten teh. Nggih. Saya mengatakan ini adalah kopi. Nggih. Yakin saya, berarti selain yang saya tuding niki sanes kopi kan begitu. Berarti selain yang saya tunjuk berarti bukan kopi kan begitu. Jangan Anda katakan enggak boleh mengatakan kopi. Sama rata aja. Waran teh waran kopi pisan. Lawan gendeng iki, Pak. Iki wong sampel niki, teh diwara kopi. Begitu juga dalam agama. Kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad, Islam agama sing bener. Berarti selain Islam salah. Lah kok dipeksa? Jangan mengatakan paling bener dewe. Semua agama itu sama. Loh. Teh diwara kopi, ndak sampel kok ngene iki. Karena itu hati-hati nggih. Zaman sekarang ini, Pak, jenengan bingung. Akhirnya lama kelamaan Anda akan meragukan agama Anda sendiri. Apa iya ya agama Islam sing bener ya? Apa iya ya? Ojo-ojo agama sebelah sing bener. Anda ragu. Ini tujuan mereka. Tujuan mereka nih, Pak. Nih. Mereka ndak mau jenengan ngikut agamanya mereka, ndak mau, bukan. Ya apa caranya jenengan ragu ambil agama jenengan? Titik, itu aja tujuan mereka. Kalau Islam masih kolot, kalau zaman sekarang dikatakan kolot, sik nyekel ambil agama diperangi jenengan. Diserang Anda. Paham, Pak nggih? Karena itu jaga. Ini akhir-akhir ini sudah fitnah sudah kemana-mana nggih. Sampai wonge sing alim ae bingung apa maning wong awame. Kemudian, Pak, Nabi Muhammad SAW bersabda, salasun man hafidhahunna hafidhallahu lahu dinahu wa dunya. Nabi bersabda, ada 3 perkara. Kalau jenengan menjaga 3 perkara ini, Allah akan menjaga Anda. Allah akan menjaga harta Anda. Allah akan menjaga agama Anda. Artinya dibarokain Gusti Allah. Agama Anda bakal dijaga. Insya Allah Anda bakal meninggal husnul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau 3 perkara ini Anda cuek, Anda biarkan, Anda tidak mau tahu, Anda terus tidak urusan lebih, ya, apa kata Nabi Muhammad? Anda bakal disia-siakan sama Allah Ta'ala. Harta Anda tidak diberi barokah oleh Allah Ta'ala. Agama Anda tidak dicukup Gusti Allah. Artinya bisa jadi Anda meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Mungkin Anda meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Apa aja 3 ini? Ingat-ingat ya. Hurmatul Islam.
jaga kehormatan Islam, jaga kewibawaan Islam. Joko, ketika ada orang yang berani mengacak-ngacak syariat Islam, ketika ada orang yang berani ngubek-ngubek agama Islam, mengatakan macam-macam, mengatakan semua agama sama, mengatakan surga itu bukan dengan kalimat la ilaha illallah, ini kan ngobok-ngobok Islam ini. Anda wajib benci dan Anda wajib bersuara. Harus. Kalau Anda mengatakan itu urusanku, aku tak melu-melu wis, jarno urusan dewi ambil Gusti Allah. Allah tak urusan dengan mizan. Anda tidak diurus sama Allah Ta'ala. Harta Anda adalah dikasih barokah sama Allah Ta'ala. Tapi Anda ketika peduli dengan kehormatan Islam yang diobok-obok, wibawanya Islam kok diobok-obok, kemudian Anda pegel wong nih, Pak. Dia gregetan ketika ada agama Islam diobok-obok, itu adalah dari iman. Itu tanda keimanan jenengan itu mantap. Tapi kalau Anda siapa maneng loh, bobrok iman jenengan. Tapi kalau Anda melihat Islam kok ini bebel, gregetan dia. Tak terima aku Islam diobok-obok kok ini. Wow, so agama dinyenikno. Iman Anda. Berarti Anda masih ada kekuatan iman. Cuma jenengan tidak bisa melampiaskan begitu. Nah, kalau Anda menjaga kehormatan Islam, Anda menjaga kewibawaan Islam dengan cara meluapkan emosi. Emosi di sini bukan berarti ngancur no omae, bukan. Tergantung posisinya masing-masing. Jenengan kalau orang awam ingkar, tidak terima aku mau dingin lagi, tidak terima aku. Ini posisi Anda. Kalau posisinya Ustadz, bagaimana meluapkan emosinya, menyuarakan agamanya, Anda ajarkan umat Nabi Muhammad. Kasih edukasi, kasih pelajaran. Nih loh, agama itu yang benar ini. Ini orang ngomongnya seperti ini salah. Harus. Anda jangan buta lah. Anda jangan tutup mata, kemudian Anda tutup telinga tuli. Tidak gelem urusan dengan apa yang terjadi yang menerpa kepada agama Islam. Jangan. Anda harus jaga ini agama Islam. Islam ini wibawanya, kehormatannya harus dijaga. Nanti Pak, ketika Anda menjaga agama Islam, bakal enten nanti yang saya ngomong, agama itu tidak perlu ditolong. Wes, agama itu tidak perlu dibantu. Loh, kayak pinter nggih? Jangan goblok nih Pak. Memang benar, agama itu tidak perlu dibantu. Walaupun sak dunia niki mboten enten sing bantu agama Islam, tetap agama Islam bakal mulia, tetap. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diangkat itu Islam. Cuma kita kepingin jadi tentara nih Gusti Allah, kan gitu. Kita kan perlu rahmatnya Allah. Nah, diantara agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, selain kita ibadah, kita juga menjaga wibawanya Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tansurullah yansurkum, kan gitu. Jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kalian. Anda renungkan firman Allah ini. Pertolongan Allah akan datang kepada Anda ketika ada gerakan. Jika kalian, ini Allah yang berfirman, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Artinya, pertolongan Allah akan datang kepada Anda wahai umat Islam ketika ada gerakan pertolongan kepada agama baru. Kalau ada orang mengatakan, kapan agama ini ditolong Gusti Allah? Kok difitnah terus agama Islam? Anda nak gerak. Kalau Anda gerak, Anda membela agamanya Allah, Anda bersuara dengan membela kehormatan agama Allah, Allah akan membela Anda. Pertolongan Allah akan menerpa kepada Anda dengan syarat ada gerakan, ada usaha. Bukan berarti ditenteni tok, sik ngenteni wis insya Allah ditolong oleh Gusti Allah. Loh, bukan gitu. Pertolongan Allah disyaratkan, digantungkan. Lek jenengan ono gerakan, kalau Anda ada kemauan untuk menolong agamanya Allah, baru turun pertolongannya Allah. Faham Pak, Bu? Karena itu hati-hati nggih.
Saya titip kepada jenengan, hati-hati. Agama Islam saiki si opo-opo. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, kalau jenengan kepingin dijogo Gusti Allah, jogon wibawa Islam. Jaga kehormatan Islam. Yang kedua, hormati, kata Nabi Muhammad. Jaga kehormatanku, jaga wibawaku, jaga kedudukanku, kata Nabi Muhammad. Kalau Anda sudah menjaga kehormatan Nabi Muhammad, Anda jaga wibawanya Nabi Muhammad, Anda bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana menjaga wibawanya Nabi Muhammad, menjaga kehormatan Nabi Muhammad? Di antaranya, nggih, ketika kita maulidan, nggih, di situ disebutkan nama Nabi Muhammad, ojo rame dewe. Ini menjaga kehormatan Nabi Muhammad. Ketika di dalam acara maulidan, kok ada orang rame sendiri, lebih-lebih rokokan, nggih, maka Anda teguran, Pak, sanes pasar, Pak, niki masjid, Pak, niki maulidan. Ini Nabi Muhammad disebut, mandek kok Pak, ojo rame. Yuk tolong Pak, patenono rokoke. Ini maulidan. Nah, berarti Anda peduli dengan kehormatan Nabi Muhammad. Berarti Anda peduli dengan wibawanya Nabi Muhammad. Kenapa? Ini orang kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Kemudian Anda tegur, berarti Anda peduli. Tapi kalau Anda pura-pura Anda ketok, jarno spit kesel bib. Kok nggak ada ruwet bib? Iku udah sudah kandani bib. Loh, Anda tidak peduli dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilecehkan, Nabi Muhammad wibawanya, kehormatannya diganggu, kemudian Anda tidak mau mendengarkan, Anda tidak mau untuk menegur. Hati-hati, hati-hati. Anda bakal diurus oleh Gusti Allah. Agamanya jenengan tidak bakal diurus sama Allah Ta'ala. Harta Anda tidak dikasih barokah sama Allah Ta'ala. Jaga kehormatan Nabi Muhammad, jaga. Kalau ada orang gak dagelan Nabi Muhammad, bela Nabi Muhammad. Jangan gara-gara organisasi kemudian Anda korbankan Nabi Muhammad. Bahaya, Pak. Ini lambang iman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah pesan, jaga kehormatanku, jaga wibawaku. Kalau kamu menjaga kehormatanku, Allah akan jaga Anda. Enten tiang ngatakan Nabi Muhammad itu rembes. Loh, ini orang tidak paham Nabi Muhammad ini. Ini orang tidak ngerti kitab. Tidak paham, tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Kemudian gaya dagelan memfitnah Nabi Muhammad dengan mengatakan rembes. Ini kan berarti menurunkan derajatnya Nabi Muhammad. Ini orang berarti kan merendahkan martabatnya Nabi Muhammad. Kemudian Anda diam. Kemudian Anda mengatakan organisasiku beb, tidak enak beb. Kemudian Anda mengatakan ulamaku. Loh, lah Nabi Muhammad nandi. Nabi Muhammad kemana? Kok Anda lebih cinta organisasi daripada Nabi Muhammad? Kan ini sudah nilai iman Anda di sini. Kita sudah paham bagaimana bobroknya iman Anda sudah. Kenapa Nabi Muhammad dikorban? No? Padahal Pak, Bu, kita semua nih, ya, kan bakal sedo, ya. Kita semua yakin bakal meninggal. Dan tahukah Anda Pak, Bu, ketika di dalam kubur jenengan bakal ketemu mungkar nakir. Loh, mungkar nakir nanti itu tanya kepada jenengan. Yang ditanyakan apa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kemudian apa? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Loh, yang ditanya oleh mungkar nakir siapa nabimu? Mungkar nakir tidak pernah tanya apa organisasimu, mboten enten. Yang ditanya siapa nabimu? Lakon jenengan korbankan untuk organisasi, kan kebacut nih Pak. Ini bahaya. Ini lambang iman Nabi Muhammad SAW. Sopo wae Pak, titenono nggih. Siapa aja ulamanya, mau kiai kah, mau habib kah, kalau sudah berani mengganggu kehormatan Nabi Muhammad, kita wajib membenci, kita wajib membela Nabi Muhammad SAW. Harus. Lambang iman nih. Kunci selamat kulon dunia akhirat nih Nabi Muhammad. Anda kepin masuk surga, melu Nabi Muhammad, Pak. Anda kepin bahagia dunia akhirat, melu Nabi Muhammad. Anda kepin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, melu Nabi Muhammad. Tuh lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umat yang ngaku Allah sebagai Tuhannya, katakan orang Yahudi, orang Nasoro, niki Pak, mereka yakin Tuhannya adalah Allah. Tuhannya mereka orang Yahudi, orang Nasoro yakin Tuhannya Allah. Cuma mereka tidak mau ngikut Nabi Muhammad. Nah, ditekankan sama Allah Ta'ala, katakan oleh Muhammad kepada seluruh umat yang ngaku Allah sebagai Tuhan, katakan kepada orang Yahudi, katakan kepada orang Nasoro, kalau kalian wahai umat ngaku Allah sebagai Tuhan, ikuti aku Nabi Muhammad SAW, ikuti syariatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Esakan Allah dan akui aku sebagai Rasulullah. Setelah itu laksanakan perintah Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad laksanakan. Apapun yang diperintah oleh Nabi Muhammad kerjakan, apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad tinggalkan. Nah, kalau Anda, kita semua sudah ngikuti perintah Nabi Muhammad, sudah menjauhi larangan Nabi Muhammad, berarti kita ngikuti Nabi Muhammad. Ini perintah Allah Ta'ala. Kita mendapatkan apa? Yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kalian. Bukan hanya cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau jenengan tidak ngikuti syariat Nabi Muhammad, tidak mau melaksanakan perintah Nabi Muhammad, walaupun jenengan sholawatan godek-godek Pak, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Harus ngikuti Nabi Muhammad, itu harus. Saking hebatnya Nabi Muhammad SAW, saking mulianya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai cintanya Allah, ampunan Allah digantungkan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Harus Pak, lambang iman itu Nabi Muhammad. Anda keping sukses, Anda keping bahagia dunia akhirat, pelo ono Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan dalam syair, anta babullah wa kullu mri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Rasulullah laksana pintu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mencari ridhonya Allah Ta'ala tapi tidak melalui pintunya yaitu Nabi Muhammad, la yadkhulu, tidak bakal antuk ridhone Gusti Allah. Pintu Pak, Nabi Muhammad ini pintu menuju ridhonya Allah, Nabi Muhammad SAW. Orang Nasoro nih, orang Nasoro itu ngaku Allah sebagai Tuhan. Yahudi ngaku Allah sebagai Tuhan, cuma tidak melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Ditolak imannya oleh Allah. Kenapa? Tidak lewat pintunya. Nih, kalau kita ibaratkan nih rumah, saya sahibul baitnya, saya yang punya rumah. Kalau ada tamu lewat pintu, wajib dihormati nggak? Wajib. Kenapa? Ini tamu punya akhlak nih, kenapa? Lewat pintu. Ketika bertamu ke rumah saya wajib menghormati. Tamu ini duwe akhlak, kan begitu. Ini ndak ada tamu lewat cendela, Pak. Moro-moro cendelaku dicongkel, mlebu nang omah, kula beb kepingin tamu penjenengan. Iki dihormati apa dikampleng ini? Ini kurang ajar nih, nggih. Ini tamu ndak punya akhlak ini. Enten malih sing luwih bejat mana, Pak? Bobol genteng. Mau genteng kula dibobol mlebu mlingsor kepingin bertamu. Ya apa nih? Niki maling apa tamu niki? Maling nih, Pak. Begitu juga, Pak, Bu. Orang Nasoro niku ngaku Allah sebagai Tuhannya. Ngaku mereka Allah sebagai Tuhan, cuma lewat cendelo. Sinten Nabi Isa. Dia mengimani Nabi Isa tapi tidak mengimani Nabi Muhammad. Ini ibarat tamu tapi lewat cendelo. Kalau sudah masuk ya digeblok kayak malaikat nih. Kenapa? Tidak punya akhlak. Anda ngaku Allah cuma salah masuk pintu. Kan begitu. Enten mana yang lebih dhuwur mana kok? Sinten orang Yahudi. Mereka itu ngaku Allah sebagai Tuhan, cuma lewat Nabi Musa. Luwih dhuwur mana nih? Iki ibarat tamu bobol genteng nih. Ndak gelem iman sama Nabi Muhammad. Ya, ini maling ini.
Ini walaupun beriman kepada Allah tapi tidak lewat pintunya yaitu Nabi Muhammad, tidak bakal diterima oleh Gusti Allah. Karena itu alhamdulillah kulon jenengan didadekno umat Nabi Muhammad. Nggih, cinta nang Nabi Muhammad, ngikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita tamunya Allah. Insyaallah kulon jenengan antuk rahmati Gusti Allah. Nggih. Ini pintu Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga kewibawaan Nabi Muhammad, jaga kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pintu Pak, pintu ridhone kulon jenengan, cek ni antuk ridhone Gusti Allah harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lambang iman nggih. Ojo gawe dagelan Nabi Muhammad. Jangan buat main-main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jaga apa tadi? Jaga kehormatan Islam. Yang kedua, jaga kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa hurmatu ahli baiti, jaga kehormatan kewibawaan daripada anak turunku. Ini perintah Nabi Muhammad, jaga martabat daripada anak turun Nabi Muhammad, jaga. Berarti Anda menjaga Nabi Muhammad di sana ya. Rentetannya berarti Anda jaga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Cinta kepada anak turun Nabi Muhammad itu adalah perintah syariat, bukan propaganda para habaib, bukan. Itu perintah daripada syariat. Ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh beberapa sahabat, kepingin balas budi Pak, para sahabat nih, mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, saya faham Islam berkat jenengan, saya tahu Tuhan karena dakwah jenengan. Sekarang kita kepingin balas budi kepada jenengan. Jenengan minta apapun kita beri wahai Rasul. Nabi Muhammad tidak jawab Pak. Nabi Muhammad tidak jawab. Yang jawab langsung Allah Subhanahu wa taala. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu yang ingin balas budi kepada kamu, iya, saya kepingin balas budi kepada Nabi Muhammad, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Diajari sama Allah Ta'ala, kalau jenengan kepingin balas budi kepada Nabi Muhammad, kalau Anda kepingin mencintai Nabi Muhammad, caranya adalah mawaddata fil qurba, cintai anak turun Nabi Muhammad. Ini perintah dari Allah. Maka dari ayat ini para ulama sepakat cinta kepada anak turun Nabi Muhammad hukumnya wajib. Dan perlu Anda ketahui, cinta kepada anak turun Nabi Muhammad jangan hitung dengan materi ya. Kalau jenengan ngasih Habib, ngasih Sarifah uang berarti cinta. Belum, bukan itu cinta. Kadang remeno Pak, Habib kayak duit 1.000 nyingkring, hati-hati jenengan. Hati jenengan ya, lon tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pura-pura Pak, kok salaman wolak-walik, buri rasan-rasan, goro, bohong, bukan itu cinta. Cinta di sini loh, ngerti loh, ini cinta. Karena itu Nabi Muhammad bersabda Pak, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqi, wala yubghiduna ahlal bait illa munafiqun syaqi. Tidak akan bisa cinta kepada anak turunku kecuali dia memang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, dan tidak akan benci kepada anak turunku kecuali dia memang benar-benar orang munafik dan orang yang celaka dunia akhirat. Artinya cinta kepada anak turun Nabi Muhammad itu tidak bisa dipaksa Pak, tidak bisa. Cinta kepada anak turun Nabi Muhammad itu adalah pemberian Allah, anugerah. Pemberian Allah yang diletakkan ke dalam hati hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Kalau ada orang cinta kepada anak turun Nabi Muhammad, itu orang pilihan nih. Dan cinta nih Pak, tidak bisa diantuk di pondok, tidak bisa. Bukan berarti kalau jenengan mondok puluhan tahun pasti cinta, belum tentu. Bukan berarti kalau jenengan mau kitab pinter kemudian Anda bisa cinta kepada anak turun Nabi Muhammad, belum tentu. Berapa banyak zaman sekarang yang disematkan sebagai ulama justru mereka yang benci kepada habaib. Berapa banyak orang yang ngerti kitab justru mereka yang benci kepada anak turun Nabi Muhammad. Justru yang tidak ngerti kitab nih Pak, yang dikatakan mungkin preman, justru mereka yang takut kepada anak turun Nabi Muhammad. Kenapa?
pilihan Allah. Tidak bisa dipaksakan. Jenengan wajib cinta kepada saya. Tidak ada. Pilihan Allah Ta'ala. Tidak bisa. Jenengan mau kitab cinta. Tidak bisa. Jenengan ini mondok bisa cinta. Tidak bisa. Pilihan Allah. Allah letakkan di dalam hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Nabi Muhammad. Nggih. Jaga kewibawaan, jaga kehormatan anak turun Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat di dalam kitab Rasfatus Sodi diceritakan ada seorang perempuan tadi wali, Pak. Wedok niki tiang istri ini bisa loh ya jadi wali. Bukan berarti wali itu harus jadi laki, enggak. Kalau nabi iya. Nabi syaratnya harus laki. Kalau wali walaupun perempuan bisa jadi wali. Di antaranya siapa? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah niku Bu, nggih, seumur uripe niku hatam Al-Qur'an ping 6.000. 6.000, Pak. Kalau kula jenengan lanang iki kalah kabeh. Ping 6.000, Pak. Hatam Quran ping 6.000. Kula jenengan Masya Allah koran walak-walik, Pak. Tadi wali Gusti Allah. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Mundu arba'ina sanatan ma ghammanikat illa tulil fajar. Aku itu selama 40 tahun tidak pernah merasakan sumpek hidup di dunia kecuali si jitok gara-gara terbit fajar. Iku singgaran aku sumpek di dunia. Kenapa? Rabi'atul Adawiyah itu kalau sudah maghrib langsung tenggelam hanyut beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terbit fajar sumpek aku. Napa? Ketemu menungso maning. Sing goro, sing fitnah, adu domba, sumpek. Ndak seneng ketemu menungso. Iki sing karena aku sumpek. Foto kula jenengan. Nggih. Ndak tahu ngerasa sumpek kecuali terbit fajar. Podo. Cuma sisinya beda. Nggih. Kalau Rabi'atul Adawiyah terbit fajar sumpek gara-gara ketemu menungso. Lek kula jenengan terbit fajar sumpek gara-gara sembahyang subuh. Nggih. Niki karena sumpek enak-enak turu adzan, waduh sembahyang maning. Musim adem kok wudu. Sumpek, Mbak. Tapi beda sisinya. Paham ya? Jadi perempuan itu bisa jadi wali. Di antaranya juga Sayyidah Sultana. Namanya Sayyidah Sultana. Beliau ini diangkat jadi wali penyebabnya, Pak. Sering sholawatan. Solawatan, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala sampai iso kepethuk Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan dalam keadaan mimpi ya, langsung ketemu Nabi Muhammad begini. Wali nih Pak, kalau sudah ketemu Nabi Muhammad biasa. Tapi kalau ada wali ketemu langsung dalam keadaan terjaga, iki wali jenderal nih Pak. Iki wali bintang 5 nih Pak. Nah di antaranya perempuan ini. Sampai-sampai saking seringnya ketemu Nabi Muhammad dibuat rujukan oleh para ulama. Dibuat rujukan kalau ada ulama bingung tentang hadis, ini maksudnya hadis ini apa, kedudukannya apa, langsung tang-leteng tiang istri nih. Wahai Sultana, tolong tanyakan Nabi Muhammad. Ini hadis kedudukannya bagaimana? Dibawa itu kitab, masuk kamar ketemu langsung Nabi Muhammad. Saking dhuwure iki derajat, Pak. Ketemu Nabi Muhammad, wahai Rasul, ini umatmu ada yang tanya, hadis ini apa kedudukannya dan bagaimana maksudnya? Diterangkan sama Nabi Muhammad. Oh, maksudnya Nabi Muhammad begini. Sampai dibuat rujukan oleh para ulama. Berarti orang hebat, ya? Berarti orang ini dicintai sama Nabi Muhammad, ya? Tahukah Anda? Ketika siang hari, kedatangan tamu, Pak. Beberapa tamu datang ke rumahnya. Nah, ketika di rumah seorang perempuan yang jadi waliullah ini rasan-rasan, Mbak. Sing dirasani Sarifah, putri Nabi Muhammad. Dirasani, opo itu Sarifah itu, Mas. Ricik wes. Dihabisi dah, digunjing dirasani. Ini perempuan yang jadi wali ini diem aja. Ndak nimbali, ndak ngusir, dibiarkan. Terjadi penggunjingan ini dijarno, Pak. Meropek-ropek kehormatan anak putri Nabi Muhammad dibiarkan sama seorang perempuan ini. Malam hari mimpi Nabi Muhammad. Ini perempuan biasanya kan ketemu, tidak kepethuk Nabi Muhammad kecuali dalam mimpi. Dan responnya Nabi Muhammad berubah.
Kalau kata orang Jawa, melengos. Nabi Muhammad pegel kan. Kemudian berpaling dari ini perempuan jalan, kok ya tidak direken perempuan ini. Ketakutan ini perempuan, ya Allah, oh apa salahku nang Nabi Muhammad ya? Apa salahku kepada Nabi Muhammad ya? Dikejar Nabi Muhammad oleh perempuan ini dalam mimpinya. Dikejar, kemudian Nabi Muhammad berhenti di hadapan satu rumah. Ditutup Nabi Muhammad, ditunjuk. Hadihi diyarul ahibbah. Hadihi diyarul ahibbah. Sultana, ketahuilah, ini rumah adalah rumah kekasihku. Ini rumah adalah rumah kekasihku. Tahu kan jenengan? Oh, masih dituding-tuding Nabi Muhammad. Ternyata itu rumah adalah rumahnya Sarifah sing dirasani ambek tamune Robi'ah tadi. Kenapa Nabi Muhammad marah kepada perempuan ini? Karena tidak menjaga kehormatan anak putri Nabi Muhammad. Karena apa? Membiarkan dirobek-robek kehormatan anak putri Nabi Muhammad. Tidak terima Nabi Muhammad. Akhirnya sadar, ya Allah, aku salah. Aku memfasilitasi orang-orang menggunjing daripada anak putri Nabi Muhammad SAW. Loh, coba jenengan bayang dong. Iki wali, Pak. Wali. Cuma gara-gara membiarkan ada orang ngerasani poro habaib, poro sarifah dibiarkan, sing ndak terima Nabi Muhammad. Wali membiarkan ada gunjingan, apa akibatnya? Ndak direken Nabi Muhammad. Apa meneng kelas kula jenengan? Kelas kula jenengan ibadah bobrok, sembahyang korat karet, kemudian ngerasani poro habaib. Dadi apa jenengan? Jadi apa Anda? Karena itu hati-hati. Kalau Anda tidak bisa cinta kepada anak putri Nabi Muhammad, minimal ojo ngerasani, minimal ojo benci. Titik. Tidak bisa, Pak. Nabi Muhammad niku paling cinta kepada anak putu nih. Coba takono sing mbah-mbah nih, sing duwe putu niku. Tanya, jenengan cinta kepada mana? Anak apa putu? Putu, Pak. Paling seneng ambek putu, walaupun putune rusak, walaupun putune welek, tetap cinta nang putu. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku, walaupun kalau seandainya ada anak turunnya bejat, tetap Nabi Muhammad cinta. Kenapa? Putune, Pak. Putune tidak mungkin nasab itu akan terputus gara-gara kemaksiatan, tidak mungkin. Karena itu hati-hati, nggak hati-hati. Zaman akhir banyak orang memfitnah para habaib. Ini sudah lumrah lah, mulai zaman dulu lumrah. Tapi yang jadi masalah kenapa ya? Nabi Muhammad kok titip pesan 3 ini kenapa? Jaga kehormatan Islam, jaga kehormatan Nabi Muhammad, jaga anak turun Nabi Muhammad. Kenapa? Karena 3 inilah sumber kekuatan Islam. Nih 3 nih. Ketika kita masih berpegangan dengan Islam, ketika kita masih berpegangan dengan syariat Islam, artinya mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, ini kan berpegangan dengan Islam, ya. Kehormatan Islam kita jaga, inilah kekuatan Islam. Dan mereka tidak mau. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, delok wong sembayang, ngelihat jenengan taat kepada agama, tidak seneng, Pak. Karena itu diacak-acak Islam ini mengatakan semua agama sama, mlebu Islam itu bukan hanya dengan kalimat la ilaha illallah, masuk Islam itu dengan persaudaraan, dengan persatuan, dengan perdamaian. Itulah yang menyebabkan orang masuk Islam. Diacak-acak. Kenapa? Tidak seneng. Delok jeneng ibadah tidak seneng mereka. Anda taat kepada Allah tidak seneng. Akhirnya apa? Anda bakal dilabeli, dituduh. Niki jenengan kabeh niki sing gawe kopiah, gawe sarung, ibadah. Iki Islam kolot. Mulai. Anda radikal. Anda intoleran. Ini terus diputer-puter nih. Kenapa? Selama Anda menjaga Islam, Anda menjaga syariat Islam, Anda bakal diserang. Tujuan mereka itu. Kenapa? Ini adalah kekuatan Islam. Yang kedua, ketika Anda mengidolakan Nabi Muhammad, tidak seneng mereka. Ya apa caranya kalau jenengan ada toko Nabi Muhammad? Akhirnya apa? Dikasih framing, dikasih sesuatu yang meragukan. Nabi Muhammad niku sebelum jadi Rasul itu diskusinya, musyawarahnya sama pendeta. Terus akhirnya Anda bingung.
Nabi Muhammad, rek. Nabi Muhammad loh. Musyawarah di pendeta. Akhirnya Anda bingung. Habibah Khadijah itu adalah Nasoro. Terus kayak gitu, diputer-puter. Kenapa? Anda biar jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda masih mengidolakan Nabi Muhammad, di dalam hatinya umat Islam masih ada cinta kepada Nabi Muhammad, itu tanda kekuatan Islam masih ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau Anda sudah menjauh dari Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad kita telantarkan, kemudian Nabi Muhammad dicaci maki, Anda tidak ada urusan, berarti sudah tidak ada kekuatan Islam, tinggal diacak-acak wae. Paham ya? Yang ketiga, ketika Anda cinta kepada anak turun Nabi Muhammad, ini kekuatan Islam. Anak turun Nabi Muhammad inilah yang bakal menjaga syariatnya Nabi Muhammad. Pasti. Anda ditanya ya, Anda lihat. Kalau ada fitnah dalam agama, yang paling vokal pasti anak putri Nabi Muhammad. Yang pertama kali membela pasti anak putri Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak terima, Pak. Syariatnya datunya diacak-acak, mboten terima. Ketika tiga ini sudah tidak ada di tengah-tengah umat Islam, selesai. Islam tidak bakal kuat sudah. Tapi kalau tiga ini ada, Anda cinta Nabi Muhammad, Anda memegangi syariat, Anda cinta kepada anak turun Nabi Muhammad, masih ada kekuatan Islam. Ya apa caranya telu iki pudar daripada hatinya umat Islam, baru dah selesai ini Islam, tidak bakal kuat lagi. Walaupun Anda mayoritas di negeri ini, walaupun Anda banyak wahai umat Islam di negeri ini, Anda bakal tidak berdaya. Tidak berdaya Anda. Di opo-opo Islami, tidak bisa apa-apa wis. Atau apa ini? Ibarat makanan, nggak dideket tampan, kemudian sudah ada santapan sudah. Kari nyantap tok, kari ngacak-ngacak tok wis. Ono sing nggo pisone, nggo garpune, nggih. Jenengan ibarat hidangan aja. Kari diacak-acak tok, disileti, digarpu, ditarik kanan, tarik kiri. Kenapa? Tidak ada kekuatan. Paham Pak, Bu? Karena itu jaga tiga pondasi ini, insya Allah kekuatan Islam masih ada di tengah-tengah kita. Kita berharap mudah-mudahan kita selalu cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala bisa memegang syariatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wahada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.